Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki semester kedua atau semester genap dengan pembahasan bab 5 yaitu Perang Dunia dan pengaruhnya terhadap kehidupan politik global. Nah, ada kaitannya nggak sih antara materi Perang Dunia ini dengan materi kita yang ada di semester lalu, semester kemarin? Ternyata ada. Jadi memang ini adalah ada kesinambungan ya. Di semester pertama kita sudah selesai dengan pembahasan bahwa ternyata sejarah Eropa itu pernah mengalami masa kelam di abad pertengahan, lalu kemudian Eropa bangkit dengan mengalami Renaissance, Aufklärung, abad pencerahan segala macam gitu ya, sampai akhirnya mereka sudah mengalami yang namanya revolusi industri. Nah, dari revolusi industri ini akhirnya membuat negara-negara Eropa itu menjadi negara yang maju gitu loh. Ternyata berikutnya gambarannya nih ya. Ternyata berikutnya setelah negara-negara di Eropa itu maju dengan industri, terjadi persaingan antar mereka. Jadi mereka saling berebut menjadi negara yang paling maju gitu loh antar Eropa gitu. Jadi memang terjadi persaingan di bidang ekonomi antar negara Eropa untuk apa? Untuk memperebutkan namanya industri gini loh. Namanya industri kan butuh apa? Industri itu butuh bahan baku kan? Butuh bahan baku dan selain bahan baku juga butuh apa? Butuh pasar untuk memasarkan produk hasil industri mereka kan gitu ya. Nah, maka dari sini negara-negara Eropa mereka menjajahlah negara-negara lain setelah revolusi industri itu ya. Mereka berkeliling dunia gitu ya, berlayar, menemukan daratan-daratan baru untuk mereka jajah, untuk mereka kuasai bahan bakunya gitu loh. Dengan harga yang jelas, murah, bahkan dirampaskan gitu ya. Dengan cara merampas sumber daya alam negara lain, negara jajahan mereka, dan juga bisa mereka pasarkan produk-produk hasil industri mereka ke negara-negara yang mereka jajah. Kayak gitu. Jadi memang gambarannya sebelum Perang Dunia Pertama ini sudah terjadi yang namanya penjajahan atas negara-negara oleh bangsa-bangsa Eropa. Kayak gitu. Ya. Nah, berikutnya di tahun 1914 sampai 1918 ini terjadi yang namanya Perang Dunia Pertama. Kenapa terjadi Perang Dunia Pertama? Kenapa sebelumnya judul kita jawab deh. Kenapa disebut dengan Perang Dunia? Karena memang dalam peperangan ini melibatkan prajurit yang sangat banyak. Gitu ya. Ini perang pertama yang melibatkan prajurit dengan begitu banyaknya dan juga korban perang yang juga luar biasa banyak. Gitu. Ditambah dalam peperangan ini kenapa bisa menimbulkan korban sebanyak itu karena memang di perang ini itu mulai pertama kalinya menggunakan perang dengan menggunakan penyerangan bom melalui udara gitu. Jadi memang akhirnya korban perang itu banyak gitu ya, karena memang tadi pembunuhannya secara massal gitu loh. Pakai bom dari udara, diledakkan, jadi kan lebih banyak orang yang meninggalnya kan gitu ya. Begitu, makanya ini disebut dengan Perang Dunia gitu ya. Dan pertama, karena emang baru pertama terjadi peperangan sebesar ini dampaknya gitu ya, korban-korbannya banyak sekali gitu. Nah, sebetulnya Perang Dunia Pertama ini yang tadi terjadi tahun 1914 sampai 1918 ini tuh awalnya hanya terjadi antar negara-negara Eropa gitu. Jadi ini perang antar negara-negara di Eropa. Karena tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, mereka itu saling berebut merebut kursi gitu ya. Siapa sih yang negara paling maju gitu. Negara yang industrinya paling maju gitu. Ya, jadi memang peperangan ini terjadi di kawasan Eropa awal mulanya, tapi kemudian memang dalam perkembangan perang ini selama 4 tahun itu, ini juga ternyata melibatkan negara-negara yang dijajah oleh bangsa yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama, gitu. Karena kan mereka Eropa sudah mulai menjajah ya sebelum Perang Dunia Pertama gitu loh. Jadi memang akhirnya mereka juga melibatkan negara-negara yang mereka jajah gitu untuk membantu mereka dalam menyiapkan bahan baku untuk perang kan gitu. Menyiapkan juga tentara-tentaranya gitu loh. Jadi begitu gambarannya. Akhirnya perang ini yang awalnya terjadi di kawasan Eropa tapi akhirnya juga menyebar ke negara-negara jajahan bangsa Eropa saat itu.
gitu. Dampaknya juga meluas ya, walaupun ini tokoh utama peperangannya adalah negara-negara Eropa, tapi memang dampaknya luas secara global karena negara Eropa sudah mulai menjajah negara-negara lain, jadi mau nggak mau negara yang dijajah Eropa pun mereka juga pasti kena imbasnya dari peperangan tersebut, kena dampaknya gitu ya. Itu. Lalu kenapa sih bisa terjadi Perang Dunia Pertama selain persaingan antar negara-negara Eropa, juga memang karena ada yang namanya ini peristiwa pembunuhan terhadap Pangeran Franz Ferdinand. Jadi Ferdinand ini adalah seorang putra mahkota dari Imperium atau Kekaisaran Austria-Hongaria. Austria ya, bukan Australia. Jelas jauh karena ini kita ngomongin Eropa. Nah, Austria-Hongaria ini dia punya putra mahkota yaitu Franz Ferdinand yang saat itu dia sedang berkunjung ke wilayah Bosnia gitu. Tapi kemudian dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia. Akhirnya Austria-Hongaria menetapkan gitu ya, memutuskan untuk perang melawan Serbia gitu. Dan akhirnya karena Austria-Hongaria juga sudah punya uh, sekutu gitu ya, teman-temannya gitu. Jadi akhirnya juga mulai memicu peperangan yang besar gitu. Karena sebelumnya ternyata sebelum terjadi Perang Dunia Pertama juga, negara-negara Eropa itu tadi mereka sudah membentuk aliansi sebelumnya. Ya, jadi sebelum Perang Dunia Pertama mereka sudah menciptakan sekutu-sekutu, udah menciptakan aliansi-aliansi, geng gitu ya kalau kata kita mah. Mereka udah punya geng-geng sendiri gitu. Karena memang tadi sebelum Perang Dunia Pertama pun negara Eropa saling bersaing gitu loh. Mereka tuh saling curiga antar negara satu dengan yang lainnya gitu. Karena ekonomi gitu. Ini salah satu dampak dari adanya merkantilisme yang kemudian jadi kapitalisme di Eropa ya. Jadi mereka memang ketakutan untuk masalah ekonomi ini gitu. Jadi mereka sebelum perang pun sudah membentuk aliansi, ada politik persekutuannya gitu. Ada namanya Triple Alliance dan juga ada Triple Entente. Yang Triple Alliance ini adalah isinya adalah Jerman, Austria, dan juga Italia gitu. Jadi Austria-Hongaria tadi masuknya ke dalam Triple Alliance ya. Dan juga sebelumnya juga sudah ada Triple Entente yang isinya adalah Inggris, Rusia, dan juga Prancis gitu. Jadi memang tadi balik lagi ketika Austria-Hongaria dia memutuskan untuk perang melawan Serbia gitu. Jadi akhirnya teman-temannya tuh si Jerman, si Italia itu juga bergabung ke dalam Austria-Hongaria gitu. Untuk perang melawan lawannya tadi, rivalnya tadi yaitu Triple Entente ya. Inggris, Prancis, Rusia yang juga memang Serbia ada di sana gitu. Jadi ini terjadi peperangan yang besar yaitu yang kita sebut dengan Perang Dunia Pertama. Nanti berikutnya Triple Alliance yang tadi Jerman, Austria, Hongaria, dan juga Italia. Ini nanti kemudian di Perang Dunia Pertama kita akan sebut mereka dengan blok sentral. Adapun Triple Entente-nya Inggris, Rusia, dan juga Prancis kemudian di Perang Dunia Pertama akan kita sebut dengan blok sekutu. Seperti itu. Ya. Jadi itu yang menjadi latar belakang atau alasan kenapa terjadi Perang Dunia Pertama. Dan juga kenapa sih disebutnya Perang Dunia tadi sudah saya jelaskan ya. Nah berikutnya kita lanjut ke dalam peperangan ya. Ternyata peperangan ini terjadi di front timur dan juga ada di mana nih? Di front barat gitu ya, ada di front timur, ada di front barat. Itu penjelasannya nanti ada nggak di kemarin di artikelnya saya sebagai? Kayaknya nggak ada ya. Ya. Jadi perang di front timur ini terjadi antara Jerman dengan Rusia gitu. Ya, jadi ini dibagi-bagi wilayahnya gitu loh ya perangnya. Jadi yang di bagian front timur ini terjadi antara Jerman dengan Rusia, dan di front di front barat ini ada di mana dia?
Di front barat ini antara Jerman dengan Prancis, ya. Nah, ternyata selain peperangan berlangsung antara di front timur dan juga front barat, ini pertempuran juga terjadi di beberapa area. Ada area yaitu di timur tengah. Di timur tengah ini melibatkan namanya Kekaisaran Ottoman. Kalau di buku umum itu disebutnya Kekaisaran Ottoman. Kalau kamu anak MTS, dulunya sekolahnya di Sanawiyah ya, Madrasah Sanawiyah, maka kamu mungkin belajarnya adalah tentang Bani Utsmani. Ya, Bani Utsmani itu kalau di dalam sejarah kebudayaan Islam disebutnya Bani Utsmani. Tapi kalau di buku umum disebutnya Kekaisaran Ottoman. Itu sama aja. Keduanya adalah kekhilafahan Islam. Yang saat itu memang Islam itu bentuknya adalah negara besar, sangat luar biasa ya. Sangat besar, ibu kotanya ada di Turki. Gitu. Nah, kenapa akhirnya kalau di buku umum namanya Kekaisaran Ottoman ya. Ternyata saat itu Kekaisaran Ottoman atau Bani Utsmani itu juga mereka terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Dan ini juga yang akhirnya mereka bergabungnya kemana Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman ini mereka bergabungnya ke dalam blok sentral. Ke si Jerman, Austria-Hungaria, ke Italia ya. Ke Bulgaria itu mereka satu blok ya, blok sentral. Melawan siapa? Melawan Inggris, Rusia, Prancis gitu ya. Gitu. Jadi perang ini bukan Perang Dunia Pertama, bukan hanya terjadi di front timur dan juga front barat, tapi juga terjadi di laut dan juga di Timur Tengah gitu ya. Karena tadi ada Kekaisaran Ottoman atau Bani Utsmani juga ikutan Perang Dunia Pertama gitu. Mereka terlibat gitu ya. Nah, berikutnya hasil peperangannya seperti apa nih di Perang Dunia Pertama? Yang menang siapa? Ya, Perang Dunia Pertama berakhir dengan kemenangan siapa? Dengan kemenangan blok sekutu. Ya, jadi yang menang adalah blok sekutu mengalahkan blok sentral gitu. Ini pada tanggal 11 November tahun 1918. Ya, jadi 11 November 1918 Perang Dunia Pertama berakhir dengan kemenangan blok sekutu. Berarti tadi yang kalah siapa? Yang kalah adalah Jerman, Austria-Hungaria, Turki Ottoman, dan juga Bulgaria. Itu negara-negara blok sentral itu mereka kalah. Gitu. Nah, kekalahan ini nanti dampaknya seperti apa? Dampaknya luar biasa. Dampaknya sangat besar dan bisa dirasakan sampai detik ini ternyata dampaknya. Apa dampaknya dari Perang Dunia Pertama? Ini ternyata setelah Perang Dunia Pertama dilakukan konferensi damai Paris, nanti kemudian akan ada perjanjian Versailles. Jadi dalam perjanjian Versailles ini intinya adalah negara yang kalah itu harus mengganti rugi seluruh biaya peperangan gitu ya. Lalu juga mereka kehilangan armada angkatan militer mereka gitu. Jadi jumlah angkatan militernya itu diperkecil kayak gitu. Jadi intinya gini, dalam perjanjian Versailles ini adalah negara yang kalah atau blok siapa tadi? Blok sentral gitu ya. Itu mereka dimiskinkan dan dibikin tidak berdaya gitu ya, agar mereka tidak mampu melawan blok sekutu yang udah menang tadi gitu. Jadi memang ini kejam ya hasil dari perjanjian Versailles ini gitu. Nah, dampak lainnya dari dari akhir dari Perang Dunia Pertama tadi, negara yang kalah salah satunya apa tadi? Turki Ottoman ya, atau kita sebut Kekaisaran Ottoman atau Bani Utsmani, itu sama aja. Itu ternyata mereka akhirnya pecah. Kekhilafan Islam saat itu yang luar biasa besar wilayahnya, dari mana yang ibu kotanya ada di Turki itu ya, itu ternyata mereka juga mengalami kekalahan di Perang Dunia Pertama. Jadi akhirnya mereka juga pecah belah gitu. Jadi negara-negara yang kecil-kecil gitu. Maksudnya gimana? Nanti akan ada setelah Perang Dunia Pertama akhirnya kita akan ketemu dengan negara-negara yang seperti Iran, Irak, terus juga Arab Saudi gitu ya. Jadi memang inilah ya yang terjadi setelah Perang Dunia Pertama, yaitu kekhilafan Islam hancur, pecah menjadi negara-negara kecil tadi. Ada Arab Saudi, ada Mesir, nanti kita kenal gitu. Ada Turki, ada Irak, Iran, Yaman, Oman, segala macam gitu. Padahal dulunya mereka itu semuanya satu. Ya, ibu kotanya dari Turki. Gitu. Itu dampaknya ya.
setelah Perang Dunia Pertama, selain juga tadi negara-negara seperti Jerman, dia dimiskinkan luar biasa. Nanti akan ada kelanjutannya di Perang Dunia Kedua ya. Seperti itu. Nah, lalu dampak berikutnya dari Perang Dunia Pertama selain itu apalagi? Selain negara-negara jadi pada pecah gitu ya. Lalu juga negara-negara yang kalah juga dimiskinkan. Nah, dampaknya juga akhirnya ya akan didirikan, yaitu namanya adalah LBB. Jadi ada LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Tujuan pembentukan LBB ini adalah untuk apa? Untuk menciptakan perdamaian dunia. Intinya tuh biar tidak ada perang dunia kedua. Gitu ya. Tujuan LBB menciptakan perdamaian dunia. Negara-negara itu tidak mau semuanya, maksudnya mereka nggak mau lagi deh ada yang namanya perang dunia lagi gitu. Karena itu udah cukup dan apa namanya? Menghabiskan sumber daya yang luar biasa di perang dunia itu. Sumber daya alamnya, manusianya gitu ya, semuanya tuh ya terkuras gitu untuk peperangan gitu. Jadi memang dengan didirikannya LBB, Liga Bangsa-Bangsa, diharapkan tidak terjadi yang namanya perang dunia kedua, ketiga, keempat atau seterusnya gitu. Cukup perang dunia satu aja gitu. Tapi karena di sejarah kita belajar ada perang dunia pertama, berarti ada yang kedua. Nanti kenapa bisa ada yang kedua? Karena ternyata LBB gagal. LBB gagal dalam menciptakan dalam menciptakan perdamaian dunia gitu. Kenapa kok bisa begitu? Karena memang negara dalam dalam LBB ini negara-negara besar negara-negara besarnya itu mereka punya kuasa gitu loh di dalam LBB, punya kekuasaan yang yang seenaknya gitu loh karena kan yang mendirikan adalah negara-negara yang blok yang menang kan, blok sekutu gitu. Jadi salah satu alasan kenapa LBB itu gagal karena negara-negara kecil yang tergabung dalam LBB ini mereka tidak berani menghukum negara-negara besar yang dan juga kuat gitu. Jadi dan sedangkan negara-negara besarnya ini mereka itu tetap tetap menyerang negara-negara kecil gitu, negara-negara yang lain gitu. Mentang-mentang mereka menang perang dunia kan. Jadi ya begitu. Gitu. Jadi LBB cuman kayak tujuannya doang menciptakan perdamaian dunia, tapi ternyata negara-negara besarnya terus melakukan serangan-serangan terhadap negara-negara lain. Gitu. LBB-nya juga tidak tegas, mereka tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada negara yang melanggar kesepakatan. Lalu juga keanggotaan LBB itu juga sifatnya sukarela. Jadi mau menaati silahkan, mau melanggar juga ya silahkan. Karena tadi LBB-nya juga tidak punya wibawa, ya, tidak punya wibawa di dalam menyelesaikan persengketaan internasional gitu. Jadi akhirnya LBB gagal intinya gitu. Tapi memang dampak dari Perang Dunia Pertama didirikan LBB tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Lanjutannya nanti akan ada di penjelasan kenapa terjadi Perang Dunia Kedua ya. Nah, lalu dampak berikutnya dari Perang Dunia Pertama itu adalah jelas pastinya apa? Kesengsaraan dan juga kemiskinan di berbagai negara gitu. Karena ribuan orang tewas, ada yang cacat fisik gitu ya, cacat mental juga pastinya gitu. Jadi memang secara sosial itu luar biasa banyak traumatis yang dialami oleh orang-orang yang terlibat dalam peperangan ataupun tidak gitu, karena memang ini luar biasa besar korban dari Perang Dunia Pertama gitu. Lalu juga dunia mengalami krisis ekonomi ya, itu luar biasa. Itu Perang Dunia Pertama. Semoga jelas ya. Ya. Untuk biar kalian gak pusing, ini udah berapa menit? Sudah hampir 20 menit. Ini penjelasan untuk Perang Dunia Pertama. Untuk penjelasan Perang Dunia Keduanya di audio yang berikutnya ya. Di audio yang setelah ini. Ya, kurang lebih mohon maaf. Silahkan dibaca-baca lagi referensi yang lainnya. Karena ini penjelasannya cuma 20 menit ya. Padahal ini secara kronologisnya masih banyak sekali yang belum saya sebutkan. Silahkan nanti dikaji dan dipelajari di referensi-referensi yang bisa kalian temukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan dipelajari